Good morning. Morning. I always love to start the day by saying, God is good. All the time. Oh, all the time. God is good. Praise the Lord. Kita akan memulai kebaktian ini, memulai ibadah dengan menyiapkan hati kita secara berdoa secara pribadi. Before we start our service, let us quiet our hearts and meditate in the presence of God. Mari kita berdoa. Let's pray. Marilah kita bangkit berdiri, please stand up, and kita akan mendengarkan panggilan beribadah yang diambil dari Mazmur 73 ayat 28, Psalm 73 verse 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kita dengan tetap bangkit berdiri, marilah kita menyanyikan lagu dengan judul I Am Here. As while we are remain standing up, we are going to respond to God's word by singing our praises. I am here. Yeah.
our prayer of thanksgiving. Let's pray. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami ada di sini. Kami tahu ini semua karena anugerah-Mu. Heavenly Father, we are here today. It is just because of your grace, our Lord. Terima kasih untuk semua berkat yang Kau berikan kepada kami. Thank you, Lord, for all blessing that you gave to us. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan pada kami pada saat ini. Thank you, O Lord, for good health and strength that you gave to us in this moment. Kami mau menyerahkan seluruh acara kebaktian ini ke dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. We want to surrender this Sunday service into your guidance, O Lord. Berkati dan urapi hamba-Mu, Yesaya, yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini. Bless and anoint Yesaya who will bring your words today. Dan juga berkati dan urapi Pastor Steve dan para guru sekolah minggu yang akan mengajar pada hari ini. Bless and anoint Pastor Steve and all Sunday school teachers who are ministering and teaching today. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Silakan duduk. Please be seated. Kita akan mendengarkan berita pengharapan yang diambil dari Yohanes 14 ayat 27. We are going to listen the message of hope taken from John 14 verse 27. Yang berbunyi seperti ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Bersama Dia kita tenang. We feel secure and safe with God. Dengan tetap duduk, marilah kita naikkan doa, naikkan syukur dengan lagu Di Bawah Kepak Sayap-Mu. While we are sitting down, we are going to raise our voice to sing our song of thanksgiving, Di Bawah Kepak Sayap-Mu. Di bawah
Dengan tetap duduk, mari kita dengarkan berita pengampunan dari Tuhan yang diambil dari Mika 7 ayat 18. While we are sitting down, we are going to listen to God's message of forgiveness taken from Micah 7 verse 18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setianya. But I love the English version that said, "Who is God like you? You who pardon sin and forgive the transgression of the remnant of his inheritance. You do not stay angry forever, but delight to show mercy." Yeah, this is beautiful. Dengan bangkit berdiri, please stand up. Marilah kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu Ya Tuhan Tiap Jam. To respond to the words of God, we are going to sing a song. Yes Lord, I need you every hour. Kita akan nyanyikan before we pray, we are going to sing nama Yesus, the name of Jesus. Nama Yesus
sama-sama tundukkan kepala, dan kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang bertahta di dalam surga, Tuhan Yesus yang mengasihi kami mau bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami setiap saat sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, mencukupi kami, memberikan kami kekuatan sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan dan kasih-Mu kepada kami. Bapa di dalam surga, di dalam perjalanan hidup kami mengikut Engkau, kami seringkali juga berdosa kepadamu. Kami seringkali menyakiti hati Tuhan. Kami seringkali tidak setia kepada Tuhan. Kami seringkali tidak taat, dan kami seringkali tidak menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, dengan kerendahan hati pada saat ini kami mau datang kepadamu, dan kami mohon Tuhan, ampunilah akan segala dosa dan salah kami. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar di hari-hari yang mendatang kami boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami boleh hidup di dalam ketaatan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk boleh hidup menjadi berkat bagi sesama kami, untuk boleh terus setia kepada Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami senantiasa menyaksikan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih kalau pada saat ini juga kami boleh datang kepadamu, membawa permohonan kami kepada Tuhan. Pertama-tama kami mau bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena semua doa-doa yang Tuhan sudah jawab. Kami berdoa untuk masalah-masalah yang Tuhan sudah selesaikan. Kami mengucap syukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan pada saat kami menghadapi masalah. Kami bersyukur untuk anugerah kasih setia yang selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan untuk semua ini. Tolong kami Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran-Mu saja. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk Tante Tina, mama daripada Pastor Paul yang masih sakit. Tuhan, biarlah Tuhan mau jamah, Tuhan sembuhkan dan Tuhan sempurnakan Tante Tina. Tuhan juga terus melindungi Pastor Paul yang sekarang sedang menemani mamanya. Biarlah kehadiran Pastor Paul boleh menjadi berkat buat mamanya dan mamanya bisa cepat sembuh. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Santi dan anak-anaknya di sini. Tuhan juga berkati mereka. Tuhan terus topang kehidupan mereka dan memberikan kekuatan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau terus berdoa untuk kesehatan bagi Bapak Peter Subadia, Papa dari Santi. Tuhan, biarlah Tuhan juga menjamah, Tuhan menyembuhkan agar Pak Peter boleh sehat dan bangun kembali. Dan Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita-Mu di dalam hidup Pak Peter bersama dengan Ibu Syuna yang juga setiap hari harus mendampingi Pak Peter. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat hamba-Mu yang melayani di tempat ini, untuk Pastor Steve dan Ibu Patty yang setia melayani gereja-Mu di tempat ini, supaya mereka boleh terus menjadi berkat yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk para diakon dan semua anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan di gereja-Mu, supaya melalui pelayanan anak-anak-Mu hanya nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga kami mau berdoa buat Ibu Elvir, supaya dia juga tidak lagi merasakan sakitnya dan juga boleh menjalani kehidupannya dengan sukacitanya. Kami berdoa untuk Bapak Kongseng dan Ibu Gin yang sekarang juga sedang lemah tubuhnya. Tuhan, Engkau kuatkan kembali. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa buat Pak Arthur yang masih ada di rumah sakit.
Tuhan, mohon kesembuhan dan kekuatan di dalam terapi dan banyak hal-hal yang masih harus dihadapi oleh Pak Peter, oleh Pak Arthur. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan damai di hatinya. Kami berdoa untuk Ibu Sim, Tuhan juga memberikan kekuatan, damai sejahtera yang harus mengurus Pak Arthur. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk Pak Pardi. Tuhan mau sembuhkan, Tuhan pulihkan kesehatannya, dan juga Tuhan terus memberi kekuatan kepada Ibu Sinta yang mengurusnya setiap hari. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan Andri. Terima kasih Tuhan telah bekerja di dalam kehidupannya. Tuhan juga mau terus bekerja di dalam diri Andri sehingga dia boleh sembuh kembali. Dan Tuhan berikan kekuatan juga kepada Ling-Ling yang akan mengurusnya setiap hari. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga mau terus berdoa untuk kesembuhan saudara kami Anyau, kesembuhan saudara Herwi, kesembuhan saudara Mira, dan teman-teman yang lain yang selalu setia didoakan oleh Pak Paul. Tuhan, biarlah Tuhan mau bekerja di dalam tubuh mereka masing-masing, supaya tidak ada lagi sakit penyakit di dalam tubuhnya. Bapa, saat ini juga kami teringat untuk saudara kami Ibu Indra, Ibu Cynthia, dan kedua orang tua Remi. Tuhan, Engkau memberikan mereka kekuatan, Engkau memberikan mereka penghiburan di dalam menjalani hari-hari di depan mereka setelah Tuhan juga memanggil Remi. Tuhan, tolonglah akan keluarga besar ini. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk para senior gereja yang sudah tidak bisa lagi ke gereja karena bermacam-macam hal. Walaupun mereka tidak bisa ke gereja, Tuhan, biarlah firman Tuhan tetap mereka dengar dan hati mereka boleh tetap bersukacita. Bapa, pada akhirnya kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Tuhan, Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami. Engkau tahu apa yang menjadi masalah kami. Engkau tahu apa yang menjadi sukacita kami. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa, biarlah kami terus mempermuliakan nama Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan setiap anggota jemaat-Mu di sini. Dan pada akhirnya Tuhan, kami juga mau berdoa khusus untuk Yesaya yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan mau pakai hamba-Mu Tuhan. Tuhan mau memberikan kekuatan dan kebenaran firman Tuhan, supaya apa yang disampaikan boleh menjadi berkat dan boleh mengubahkan hidup kami, supaya kami boleh semakin hari semakin seperti Engkau. Bapa, biarlah hanya nama Tuhan dipuji, dihormat, dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Good morning, selamat pagi. Let's open our Bible to Ephesians chapter 2. Mari kita buka kitab kita ke kitab Efesus. We're gonna read from verse 1 to 10. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat 10. I'm gonna read it in English. If you have an Indonesian Bible, you can follow along. Saya akan baca dalam bahasa Inggris, dan yang punya Alkitab bahasa Indonesia bisa ikuti sendiri. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath. But because of His great love for us,
God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace, expressed in his kindness to us in Christ Jesus. For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Let's pray before we learn the Word of God. Mari kita berdoa. Our Heavenly Father, Bapa yang di surga, teach us about you and your love to us. Tolong ajarkan kami tentang dirimu dan kasihmu bagi kami. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So back in 2008, there was a movie that came out called 7 Pounds. Pada tahun 2008 ada satu film yang keluar dengan judulnya 7 Pounds. He was played by Will Smith. Film itu diperankan oleh Will Smith. And it's about a man who goes out to change the lives of 7 people by donating his possessions, money, and his organs. Film itu berkisah tentang seorang pria yang berupaya merubah kehidupan 7 orang dengan menyumbangkan harta, benda, uang, dan bahkan organ tubuhnya. As the movie unfolds, it turns out that the reason he's doing all these things is because years before, he got in a car accident that killed 7 people, including his own wife. Seiring berjalannya film itu, ternyata alasan dia melakukan semua itu adalah karena tahun-tahun yang lalu dia pernah mengalami kecelakaan yang membunuh, yang menewaskan 7 orang, termasuk istrinya sendiri. Unable to live with the guilt, he sets out to pay pound per pound of his flesh to redeem himself. Karena tidak bisa hidup dengan rasa bersalah, dia rela membayarkan pound per pound dagingnya untuk menebus dirinya sendiri. If you never seen that movie, kalau saudara belum pernah nonton film itu, I recommend don't watch it. Jangan nonton, because it's not a happy ending. Like happy ending movie. Soalnya movie itu nggak ada happy ending. Even though that's only a movie, it's also true how we think of redemption. Walaupun itu hanya film, benar juga bagaimana kita berpikir tentang penebusan. We try to make up for our wrongdoings. Kita berusaha baik untuk menutup kesalahan kita, untuk berbuat baik menutup kesalahan kita. How many times have we felt that saying sorry is not enough, that we need to do something to earn forgiveness? Berapa kali kita merasa bahwa meminta maaf saja tidak cukup, sehingga kita perlu melakukan sesuatu untuk mendapati pengampunan. I remember when I was dating my wife, I did something that made her really mad. Saya ingat lagi pacaran dengan istri saya melakukan sesuatu yang membuat dia sangat marah. I got the wrong date for her birthday. Saya salah tanggal hari ulang tahunnya, and I insisted on it. Saya ngotong tanggalnya betul. I remember the date when she asked me out on the date, but I forgot about her birthday. Saya ingat tanggal waktu dia ngajak kita berkencan, tapi saya lupa tanggal lahirnya. I can assure you, I tried everything to redeem myself. Saya dapat yakinkan bahwa saudara, bahwa saya mencoba banyak cara untuk menebus diri saya sendiri. I was gonna buy her flowers, but I was allergic to flowers. Saya lagi itu mau beli dia bunga, tapi saya allergic sama bunga. Even up to now, I never buy her flowers. Save money, right? Even sekarang saya nggak pernah beli dia bunga. I forgot what I did, but she forgave me. Saya lupa apa yang saya lakukan, but dia ampuni saya. Now, as a husband, there are 3 things that I remember that I should never forget.
Sekarang sebagai suami, saya ada 3 hal yang saya tahu yang saya nggak boleh lupa. My wife's birthday, ya ulang tahun istri saya, anniversary kita, our anniversary, and our kids' birthday, ulang tahun anak-anak. So since that time, I've memorized my wife's birthday like I memorized the multiplication table. Sejak itu saya hafalin hari ulang tahun istri saya seperti saya lagi belajar kali-kalian di SD. For our anniversary, I have it etched, inscribed on my wedding ring. Untuk anniversary kami, saya itu terukir di cincin kawin. For our kids' birthday, by God's grace, both of them were born on the same day, just different months. So I remember the day. Untuk ulang tahun anak kami, puji Tuhan, mereka lahirnya tanggalnya sama, cuma beda bulan. The essential truth of Christianity is that salvation is by grace alone. Esensi kekristenan yang sangat penting adalah keselamatan itu karena anugerah. It cannot be earned, it cannot be purchased, it is given. Tidak dapat diperoleh, tidak dapat dibeli, hanya diberikan. Grace is God's act of kindness towards sinners who do not deserve it. Kasih karunia adalah tindakan kebaikan Allah terhadap orang-orang berdosa yang tidak layak menerimanya. It is the free and unmerited favor of God. We can never pay for our sins. Ini adalah pemberian Tuhan yang cuma-cuma dan tidak layak diterima. Kita tidak akan pernah bisa membayar dosa-dosa kita. Let's think about this. Mari kita pikirkan sama-sama. If you sin twice a day, how many sins have you committed in a week? Kalau kita berdosa 2 kali sehari, berapa banyak dosa yang dilakukan dalam seminggu? 7 times 2, 14. 7 kali 2, 14. How many sins have you committed in a month? Berapa banyak dosa dalam sebulan? 14 times 4, 56 times. 14 kali 4, 56 kali. How many sins have you committed in a year? Berapa banyak dosa yang telah dilakukan dalam setahun? 56 times 12, 672. 56 kali 12, 672. How many have you committed in 10 years? Berapa banyak dalam 10 tahun? 6.720. Ini kalau this is only if you sin 2 times a day. This is only if you sin 2 times a day. Now some of us are here are over 40, 50, 60, 70, 80. Di antara kita ada umurnya dari 40, 50, 60, 70. Bayangin 6.720 dikali umur Anda ya. You imagine that, right? You take 6,720, multiply whatever the age is. The main reason we can't pay for our sins is described in verses 1 to 3 that we just read. Alasan utama mengapa kita tidak mampu membayar dosa-dosa kita dijelaskan dalam ayat 1 sampai 3. Let's look at verse 1 to 3 again. Mari kita lihat ayat 1 sampai 3. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath. Dalam bahasa Indonesianya berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. We are dead in sin. Kita mati di dalam dosa. Our nature is sinful because we were born in sin.
Sifat kita berdosa karena kita dilahirkan dalam dosa. We cannot pay for our sin in our sinfulness because God requires a holy and unblemished sacrifice for sins. Kita tidak dapat membayar dosa kita di dalam keberdosaan kita karena Allah menuntut pengorbanan yang kudus dan yang tak bercacat untuk dosa. We also have no desire to please God in our sinful nature. Kita juga tidak mempunyai keinginan untuk menyenangkan Tuhan dalam natur kita yang berdosa. Before you came to Christ, did you ever think about pleasing God? Sebelum Anda datang kepada Kristus, pernahkah Anda berpikir untuk menyenangkan Tuhan? Did you ever think about serving God? Pernahkah saudara berpikir untuk melayani Tuhan? So what has changed in a believer's life? Jadi apa yang berubah dalam kehidupan orang yang percaya, orang beriman? The answer is in verse 4 and 5. Jawabannya ada di ayat 4 dan 5. But because of His great love for us, God who is rich in mercy made us alive with Christ when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar dan yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. It's because of His grace He made us alive with Christ, because of His great love and mercy. Itu karena anugerah-Nya Dia menghidupkan kita bersama-sama Kristus karena kasih dan belas kasihan-Nya yang besar. Salvation is the work of God. Keselamatan itu adalah pekerjaan Tuhan. It is the unmerited favor of God. Ini adalah kemurahan Tuhan yang tidak layak kita terima. Romans 5:8 says, Roma 5 ayat 5 mengatakan, But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. God sent Jesus to live a perfect life that we can never live. And He died as a perfect sacrifice to pay for our sins. Tuhan mengutus Yesus untuk menjalani kehidupan sempurna yang tidak akan pernah kita bisa jalani. Dan Dia mati sebagai korban sempurna untuk membayar dosa-dosa kita. Not only He died, but He was raised from the dead for our justification. Bukan saja Dia mati, namun Dia juga dibangkitkan dari antara orang mati demi pembenaran kita. Here's what R.C. Sproul wrote about Christ's resurrection in relationship to our justification. R.C. Sproul menulis berikut mengenai kebangkitan Kristus sehubungan dengan pembenaran kita. Jesus' resurrection is seen not only as a vindication of or surety of Himself, but as a surety of our justification. Here, justification does not refer to our vindication, but to the evidence that the atonement He made was accepted by the Father. By vindicating Christ in His resurrection, the Father declared His acceptance of Jesus' work on our behalf. Kebangkitan Yesus tidak hanya dipandang sebagai pembenaran atau kepastian akan dirinya sendiri, namun juga sebagai kepastian pembenaran kita. Di sini pembenaran tidak menunjuk pada pembenaran kita, namun pada bukti bahwa penebusan yang dilakukannya diterima oleh Bapa. Dengan membenarkan Kristus dalam kebangkitannya, Bapa menyatakan penerimaannya atas karya Yesus demi kita. So Jesus completed the work of salvation, and God the Father accepted His work on our behalf. Yesus menyelesaikan karya keselamatan dan Allah Bapa menerima karyanya mewakili kita. So what is our response? Jadi apa tanggapan kita? Let's look at verse 8 and 9. Mari kita lihat ayat
8 dan 9. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Our response is to receive this gift of grace by faith in Christ. Tanggapan kita adalah menerima anugerah kasih karunia ini melalui iman di dalam Yesus Kristus. Salvation is not ours until we receive it by faith. Keselamatan bukan milik kita sampai kita menerimanya dengan iman. Christ justify us before the Father, so when we place our trust in Jesus, we are justified by faith. Kristus membenarkan kita di hadapan Bapa, sehingga ketika kita percaya kepada Yesus, kita dibenarkan karena iman. Our justification before God is only by faith alone and nothing else. Kebenaran kita di hadapan Tuhan hanya berdasarkan iman saja dan tidak ada yang lain. So think about the thief on the cross. Mari kita pikirkan tentang penyamun yang disalib. When he went to heaven, imagine he met an angel. Bayangkan pas dia sampai surga, dia bertemu dengan seorang malaikat. And the angel asked him, "What are you doing here in heaven, in paradise?" And dan malaikat bertanya, "Ngapain kamu di sini, di surga?" The angel goes on to say, "You were a thief. You stole, you did all these bad things. Why are you here?" Dan malaikat itu bertanya, "Kamu melakukan banyak kejahatan, kesalahan, dan kenapa kamu di sini?" So what can the thief says to the angel? Dan apa yang dapat penyamun itu katakan kepada malaikat? "I deserve to be here. Saya layak untuk di sini. I went to Sunday school when I was a kid. That's why I should be here. Saya ke sekolah minggu lagi saya masih kecil." No, he couldn't say anything. Dia tidak dapat mengatakan apa-apa. Yang hanya dapat dia katakan ialah, the only thing that he can say is, "The man in the middle told me I can come." Orang yang di tengah salib mengatakan bahwa saya dapat datang. That's the only basis he could come to heaven. Itu cuma satu-satunya alasan yang dia dapat masuk ke surga. It is not because he was good. It is not because he's done, he made up for his sins. It's because Jesus said you could come. Itu bukan karena dia telah melakukan yang baik atau apapun juga, it's karena Tuhan Yesus mengatakan kamu dapat datang. And the only thing he could hold on to was faith, by faith. Cuma satu-satunya yang dia dapat andalkan ialah iman, apa yang Yesus telah katakan. He could only say, I could only come here because of what Jesus said. And I believe him. And the only thing, satu-satunya yang dia dapat pegang adalah perkataan Yesus yang dia percayai. No one can ever boast to God because it is Christ who justify us. Tidak seorang pun dapat bermegah di hadapan Allah karena Kristuslah yang membenarkan kita. Christ goes before the Father and says, I died for this person. I live a perfect life that you require for this person. Kristus menghadap Bapa dan berkata, aku mati demi orang ini. Saya menjalani kehidupan sempurna yang engkau tuntut untuk orang ini. Finally, now that we've been made alive to Christ and justified by Christ, we are enabled to do good works for God. Akhirnya, setelah kita dihidupkan bagi Kristus dan dibenarkan oleh Kristus, kita dimampukan untuk melakukan perbuatan baik bagi Allah. Let's look at verse 10 together. Mari kita lihat ayat 10 bersama-sama. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works,
which God prepared in advance for us to do. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. A true saving faith brings obedience to Christ. Iman yang benar dan menyelamatkan membawa ketaatan kepada Kristus. A true saving faith does not take us back to our old life, but rather brings good works for Christ. Iman yang benar dan menyelamatkan tidak membawa kita kembali ke kehidupan yang lama, melainkan membawa perbuatan baik bagi Kristus. This is where James chapter 2 help us with the nature of true saving faith. Di sini Yakobus 2 membantu kita dengan natur iman yang benar dan menyelamatkan. So let's turn our Bible quickly to James 2:14 to 17. Mari kita buka Alkitab kita ke Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. What good is it, my brothers, if a man claims to have faith but has no deeds? Can such faith save him? Suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If one of you says to him, "Go, I wish you well, keep warm and well fed," but does nothing about his physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it's not accompanied by action, is dead. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. So some of you might be thinking, what about verse 24? If you go down James chapter 2. Mungkin ada saudara yang pikir, bagaimana dengan ayat 24 dari James chapter 2? Verse 24 says, that a person is justified by what he does and not by faith alone. Ayat 24 bilang, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Isn't James contradicting Paul? Bukankah Yakobus di sini bertentangan dengan Paulus? Well, the answer is absolutely not. Jawabannya sama sekali tidak. In fact, Paul and James actually complements each other. Sebaliknya, Paulus dan Yakobus saling melengkapi. When Paul is talking about justification by faith, saat Paul berkata tentang kebenaran dengan iman, he's talking about justification before God, while James is talking about justification before man. Paulus berbicara tentang pembenaran di hadapan Allah, sedangkan Yakobus berbicara tentang pembenaran di hadapan manusia. Our justification before God is by faith alone, while our justification before man is through our actions or works. Pembenaran kita di hadapan Tuhan adalah hanya melalui iman, sedangkan pembenaran kita di hadapan manusia adalah melalui tindakan atau perbuatan kita. How does a person know our faith in Jesus if we were not through our action? Bagaimana orang bisa mengetahui iman kita pada Yesus jika tidak melalui tindakan pelakuan kita? In Matthew 5 verse 16, Jesus mentions about good works that accompanies faith. Dalam Matius 5 ayat 16, Tuhan Yesus menyebutkan tentang perbuatan baik yang disertai dengan iman. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good works and praise your Father in heaven. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Anyone in Christ is a new creation. The old has passed, the new has come. Siapapun di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. We have been born again, and through the enabling of the Holy Spirit, He enables us to do good works that produce fruits for Him. Kita telah dilahirkan kembali, dan melalui kemampuan Roh Kudus, Dia memampukan kita melakukan pekerjaan baik yang menghasilkan buah baginya. Maybe some of you are still trying to earn your way with God. Mungkin ada saudara yang masih berusaha untuk membenarkan diri di hadapan Tuhan. You try and try and try, and the more you try, the more miserable, because you keep on failing. Saudara mencoba, dan semakin saudara mencoba, makin sengsara karena terus-menerus gagal. The answer is stop trying and start trusting. Berhentilah mencoba dan mulailah beriman. After you have believed and through the enabling of the Holy Spirit, live your life for God. Setelah Anda percaya dan melalui kemampuan Roh Kudus, hiduplah buat Tuhan. Sekian saja message-nya pada pagi hari ini. So, mari kita berdoa. Let us pray together. Our Heavenly Father, Bapa yang di surga, thank you that we can come to you through your Son Jesus Christ, whom you have sent. Terima kasih Bapa, karena kami dapat datang kepadamu melalui anakmu yang tunggal yang kau telah kirim. Thank you that all the works that you require, all the holiness that you require from us, we receive it through Christ. Terima kasih Tuhan karena semua kesucian, semua kesempurnaan pekerjaan yang kau tuntut telah dilakukan oleh Kristus. We have nothing to offer you, Lord. Kita tidak mempunyai apapun yang dapat kita datangkan kepada Engkau. We only have our sinfulness to offer to you. Kita hanya mempunyai segala dosa-dosa kita. Thank you, Lord, that you save us only by your grace. Terima kasih Bapa karena Engkau menyelamatkan kami karena hanya anugerah-Mu. Help us to live by faith in your Son Jesus Christ. Tolong kami untuk hidup beriman dalam anak-Mu Tuhan Yesus. And help us to live for you and to do good works for you. And tolong kami Tuhan untuk hidup untuk Engkau dan melakukan pekerjaan baik untuk Engkau. In Jesus' name we pray. Amen. Firman Tuhan yang begitu indah pada saat ini, kita akan menyanyikan lagu. Please stand up. We're going to sing together in responding to God's word. We're going to sing Papa and God, you're so good. Always good for us. Kasih-Mu
sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian. Oke, maaf, saya terima programnya. Oke, sekarang kita akan berdiri ya. Kita akan berdiri, please stand up. We are going to do the Apostolic Creed. Ya, kita akan berdiri sama-sama. 1, 2, 3. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, dan percaya pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal dan benar, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Virgin Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari kerajaan yang maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan satu, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih, have a seat. Silakan duduk. Nah, sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Mom and Daughter ya, oleh Ibu Ati dan Yani yang berjudul Hanyalah Dia. We are going to listen the praise of offering with the title Hanyalah Dia dari Ibu Ati dan Yani. Hanya Dia lentera
Thank you, Bu Ati. Thank you, Yandani, for wonderful songs, beautiful voice. Ya, sekarang kita bersyukur kita diberikan Tuhan memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus kita yang telah memberkati hidup kita. Now we are going to bring our offering of thanksgiving to our God. Saya minta para petugas silakan maju. Bisa minta tolong Pak Chandra untuk membawa doa persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami sebanyak minggu lalu. Terima kasih Tuhan. Segala kebutuhan kami, Tuhan, Kau apa yang kami miliki supaya itu adalah berasal dari dan kami boleh mengembalikan sebagian kami kebutuhan yang telah kami berikan. Ya Tuhan, berarti persembahan kami ini kami boleh pakai untuk kebutuhan di gerejamu di sini, di mana tentu saja yang boleh selalu kami muliakan. Terima kasih Tuhan. In Jesus' name we pray. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Kimberly Wong dengan judul Penolong yang Setia. Now we are going to listen to Offering of Praise by Kimberly Wong dengan judul with the title Penolong yang Setia.
wonderful songs, right? Puji Tuhan. Karena kita dengan bangkit berdiri, please stand up. Kiranya setelah kita pulang, kita boleh terus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. So when we go home, we are going to bring God the glory, to God alone. Mari dengan sukacita kita akan nyanyikan lagu Terpujilah Allah. With a grateful heart, we are going to sing To God be the glory. May the grace of our Lord Jesus Christ, kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, may the love of God the Father dan kasih Allah Bapa kita, and the fellowship of the Holy Spirit dan persekutuan dengan Roh Kudus be with us all. Amen. Amen.
Indonesia. And then the English version will be on the screen. Nah, pengumuman pertama, pada tanggal 22 Januari, saudara kita terkasih Rami Thyssen, cucu dari saudari Indra Thyssen dan cucu keponakan dari saudari Cynthia Indra Budi telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Kami, majelis dan para jemaat menyampaikan turut berduka cita kepada saudara Indra, Cynthia dan seluruh keluarga. Kiranya Tuhan menjadi sumber pengharapan, penghiburan dan kekuatan pada saat ini. Dan nanti detail tentang funeral dan memorial service-nya akan di-announce menyusul. Ya, pengumuman kedua, next week ya, minggu depan akan diadakan perjamuan kudus. Jadi kiranya para jemaat mulai mendoakan dan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut roti dan anggur pada saat komunion, pada saat perjamuan kudus nanti. Ya, hari yang ketiga, hari ini ada latihan angklung dan juga ada latihan paduan suara. Ya, suara. Ya, nah yang keempat, terima kasih untuk semua yang sudah mengambil bagian untuk Sunday service ini. Ya, terima kasih semuanya ya. Jadi semua boleh berjalan dengan baik dan sangat memberkati. Yang kelima, sekarang kira-kira ada yang baru datang. Saya mau mengucapkan selamat datang pada teman-teman baru pertama kali datang. Ada yang ini? Ada. Ya, silakan berdiri dan boleh memperkenalkan siapa namanya. Jadi bisa panggil. Saya Budi. Ya, dan saya Ranco. dari Ranco. Iya. Ada istrinya deh kayaknya. Iya, jangan malu-malu tante. Siapa istrinya? Namanya Eni. Jadi Om Budi sama Om Budi sama Eni ya. Oke, selamat datang. Siapa lagi? Ada yang sebelah sini? Nggak ada? Ya, oke. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk kesetiaannya untuk terus datang seperti ya. Kalau misalnya belum ada, oke. Ya, selamat datang. Oke, sekarang yang berikutnya adalah yang berulang tahun. Nah, nanti tanggal 1 Februari ini ingat Mulia Patera. Happy birthday! Happy birthday! Nah, yang berikutnya 1 Februari juga. Wah, barengan. Ya, Natali Tambayo. Ya, happy birthday. Oke, ada tambahan pengumuman? Enggak ada ya? Oke. Sekarang mari kita berdoa untuk memasuki fellowship bersama ya dengan Angie nanti. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu menguatkan kami dan waktu kami boleh bersama-sama memuji-Mu. Our Father in heaven, thank you for your word that encourage us to love you more and for the time that we have here to worship you. Kami ingin menikmati hidangan yang sudah disediakan, and now we are going to enjoy lunch together. Terima kasih untuk makanan dan kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang menyediakan makanan pada hari ini. Thank you Lord for the food and bless all the people that prepare this food for us. Dan Tuhan mau memberkati setiap pembicaraan yang akan terjadi di antara kami sehingga kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. And Lord bless our conversation among us so we may glorify your name. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Tuhan memberkati dan selamat menikmati hidangan dan menikmati a wonderful fellowship together. Ya, silakan. Depan itu semua ya. Depan itu semua ya.